Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fatona, NPM 190302, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesesuaian laporan keuangan sektor publik dengan SAP, studi kasus pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Metode penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian dan pembahasan. Laporan realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PP dan PL untuk tahun anggaran 2010 menyajikan informasi atas pelaksanaan semua kegiatan yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan. Penyajian laporan realisasi anggaran yang sudah mengikuti format yang ada pada PP nomor 71 tahun 2010 untuk beberapa penyajian. Penulisan judul sudah sesuai di mana susunannya terdiri dari entitas laporan atau pemerintahan daerah, judul laporan. Namun dalam penulisan tahun anggaran hanya mencantumkan tahun anggaran berjalan, sementara berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, tahun anggaran dibuat selain untuk tahun anggaran yang berjalan juga tahun anggaran sebelumnya. Pada pos pendapatan tidak ada ditemukan perbedaan penyajian dengan PP nomor 71 tahun 2010, yaitu pendapatan bersumber dari dua bagian, pendapatan hasil daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah pusat. Sementara untuk pendapatan lain-lain yang sah, tidak adanya penerimaan kas di pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Hal ini mengingat pada tahun 2010 tidak adanya kejadian yang signifikan yang terjadi di Sekretariat Ditjen PP dan PL yang menyebabkan pemerintah daerah memerlukan bantuan-bantuan tersebut. Untuk penyajian neraca disajikan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, diawali dengan nama entitas pelaporan pemerintahan, judul dan tahun, juga tahun anggaran sebelumnya. Neraca yang ada di laporan keuangan Sekretariat Ditjen PP dan PL dilihat dari segi pencatatan akun-akunnya yang sudah sesuai dengan format yang ada dalam PP nomor 71 tahun 2010. Untuk pos aset dibagi menjadi aset lancar, investasi jangka panjang yang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi, aset tetap, dana cadangan permanen, dan lainnya. Untuk pos kewajiban dibagi menjadi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Untuk pos ekuitas dibagi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Jadi untuk penyajian neraca tidak terdapat kesalahan dan pencatatan akun-akun dan sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Catatan atas laporan keuangan tahun 2010, Sekretariat Ditjen PP dan PL menyajikan informasi mengenai tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menggambarkan posisi keuangan yang utuh kepada masyarakat dan juga agar terciptanya akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Kebijakan akuntansi yang digunakan yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan format yang ada dalam PP nomor 71 tahun 2010, masa pembukuan 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2010. Mata uang yang digunakan adalah rupiah, dan bila terdapat fatula asing akan disertakan dengan rupiah yang kursnya disesuaikan dengan BI pada tanggal neraca. Basis akuntansi yang digunakan, basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan maupun untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Direktorat Jenderal PP dan PL Pemerintah Kesehatan RI telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kegiatan penyusunan laporan keuangan meliputi jurnal, neraca saldo, jurnal penyesuaian,
Neraca saldo setelah penyesuaian laporan keuangan. Kegiatan tersebut berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara pemerintahan dan bendahara pengeluaran. Laporan keuangan yang dihasilkan pada tahun 2010 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, di mana format dan uraian perkiraan telah diklarifikasi secara tepat sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran berikutnya, hendaknya Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan RI mulai berpedoman sepenuhnya kepada standar akuntansi pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang menggunakan basis akrual, lebih meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan keuangan. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai, serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada. Perlu adanya pembaharuan website PP dan PL untuk mempermudah mengambil dan menggunakan informasi untuk penelitian berikutnya, dan demi kemudahan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan penggunaan informasi terhadap Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.